Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, perkenankanlah saya selaku khatib ingin menyampaikan pesan takwa khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kehidupan manusia melalui 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa depan. Masa lalu katanya adalah kenangan, dan masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah impian, harapan, cita-cita, dan masa depan. Berkenaan dengan itu, hari ini adalah hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram atau 4 Muharram 1448 Hijriah. Itu artinya kita berada di awal tahun baru Islam, di mana kita sebagai umat Islam harus mampu menjadikan tahun sebelumnya sebagai tahun pelajaran bagi kita dan merencanakan tahun yang akan datang, yaitu tahun 1448 Hijriah ini agar lebih baik lagi. Tentunya terbaik dalam amalan ibadahnya untuk bekal kita kelak di yaumil akhir nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Muharram, secara bahasa Muharram berasal dari kata harrama yuharrimu tahriman, yang isim zamannya adalah Muharram, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya waktu yang dimuliakan. Kenapa Muharram disebut dengan bulan Muharram? Karena ternyata menurut sejarah, sejak dulu orang-orang Arab kala itu tidak memperbolehkan adanya peperangan di masa itu. Selain itu, bulan Muharram adalah bulan di antara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana tergambar di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam ketetapan Allah, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Apa itu 4 bulan yang haram? Menurut penjelasan hadis riwayat Bukhari nomor 3197 adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu adakah amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram? Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan
Sahrullahil Muharram. Puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu Muharram. Wa afdhalus sholati ba'da fardiyati sholatul lail. Dan sholat yang terbaik, yang utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah, khususnya pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Yaumut Tasu'a dan Yaumul Asyura. Dan selain itu, amalan yang dianjurkan yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Selain sholat sunnah itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, pahalanya juga berlimpah karena kita mengerjakannya pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian kenapa bulan Muharram begitu dimuliakan oleh Allah? Secara logis ternyata bulan Muharram banyak sekali peristiwa di dalamnya, peristiwa-peristiwa besar yang dikait-kaitkan dengan bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Syattah di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 476 sampai dengan 479. Beliau mengatakan, fasumuhu, maka berpuasalah kalian pada tanggal 10 Asyura. Kenapa? Fa innahu taballahu fihi adama fa asbaha sofiyan. Karena pada tanggal tersebut Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam sehingga ia menjadi manusia pilihan. Wa rafa'a fihi Idrisan makanan aliyan, dan pada hari itu juga Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Wa akhraja fihi Nuhan minas safinati, dan pada hari itu juga Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari bahteranya akibat dari banjir bandang yang melanda negaranya. Wa naja Ibrahim minan nar, dan pada hari itu juga Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud. Dan selain itu, wa akhraja fihi Yusufa minas sijni, dan pada hari itu juga Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara atas fitnah dari Ratu Julaikha. Dan selain itu, wa anjala fihi Musa Taurata, dan pada hari itu juga Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wa falakal bahra li bani Israila, dan pada hari itu juga Allah membelahkan lautan untuk Bani Israel yang kala itu Bani Israel dikepung oleh tentara Fir'aun. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram yang tidak bisa disebutkan pada khutbah yang singkat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa merencanakan sesuatu yang lebih baik dari masa ke masa? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita adalah umat pilihan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang artinya dengan demikian maka Allah menjadikan kalian umat pertengahan. Apa itu makna umat pertengahan? Dikatakan Syekh Jalaluddin Al-Mahilli di dalam kitab Tafsir Jalalain halaman 20. Beliau mengatakan
makna daripada ummatan wasatan adalah khiyaran adulan, umat pilihan terbaik yang seimbang, yang sangat adil. Begitu juga Syekh Ismail bin Umar di dalam kitabnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan pada halaman 175, wa kana Rasulullah wasatan fi qaumihim, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di kalangan kaumnya, ay asrafahum nasaban, yaitu kalangan yang paling mulia keturunannya. Jika demikian, berdasarkan riwayat yang kita terima, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tahun ke tahun kita harus menjadi lebih baik daripada umat-umat yang lain, karena kita terlahir sebagai umat yang terbaik di sepanjang masa. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kemudian mengapa kita harus selalu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri setiap sepanjang tahun dan bahkan sepanjang waktu? Karena mengevaluasi diri kita, bermuhasabah diri adalah bagian daripada perintah Allah, sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap manusia hendaknya memperhatikan perbuatannya yang telah lalu untuk hari esok. Berdasarkan dalil ini, maka janganlah kita merasa aman ketika kita berbuat maksiat karena tidak ada yang melihat. Janganlah kita merasa aman karena kita curang di dalam berniaga. Jangan juga kita merasa aman ketika harta kita sudah sampai satu nisab, akan tetapi kita enggan untuk mengeluarkan zakat mal. Dan juga jangan kita merasa aman kalau sholat 5 waktu kita belum kita sempurnakan. Karena seberapapun, sekecil apapun perbuatan kita, baik dan buruknya, besar kecilnya, maka semua itu akan diperhitungkan kelak di yaumil akhir nanti. Pada penggalan ayat berikutnya dikatakan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan pada tahun lalu amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan pada tahun ini, yaitu 1448 Hijriah, ibadah kita bisa lebih baik lagi. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.